debat ataupun apapun itu ya, memang yang paling bergengsi itu adalah di PKM gini. Jadi Bapak di sini menyampaikan penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa yang baik ya seperti itu supaya lolos seleksi ya. Kelihatan ya slide Bapak ya? Kelihatan Pak. Nah, jadi sebelum kalian lulus ya, kompetensi kalian itu yang pertama adalah komunikasi tulis ya kan, benar ya. Bekerja dalam tim, kemudian berpikir analitis, bekerja mandiri, logis, berkomunikasi lisan. Nah, selain itu yang paling penting ya, paling penting itu adalah ilmu pengetahuan kalian. Nanti gimana kalian akan lulus dan penerapan teknologi saat kalian bekerja gitu. Nah, dari situ kita harus membentuk kalian sebenarnya, membentuk kompetensi kalian. Bagaimana kami itu bisa membentuk kompetensi kalian ini gitu agar bisa merumuskan dari semua ini gitu. Kalian bagaimana caranya kita berkomunikasi secara tulis, berarti itu kan kita menerapkan sebuah pemikiran kita pada garis menerapkan apa yang kita pikirkan itu di sebuah catatan ya seperti itu. Nah, kalau lisan kita penyampaian public speaking. Nah, gitu ya. Public speaking juga kita harus ketahui bagaimana cara public speaking dengan baik dan benar seperti itu. Nanti juga akan kalian diajarkan bagaimana cara berkomunikasi waktu saat kuliah. Ya, mungkin semester 3 sudah dapat IKP. Nggak tahu ya. Sudah, Pak. Belum ya. Sudah. Praktek IKP itulah nanti yang akan melatih kalian dalam berkomunikasi lisan. Jadi intinya ya, mengapa sih sebenarnya mahasiswa itu perlu menulis? Yang pertama, alasan paling ideal adalah kontribusi kita terhadap IPTEX. Nah, ini sinkron nih ya terhadap visi misi kita ya, visi misi kita. Karena kita itu kalian ya D3 harus berdaya saing terutama untuk menghadapi dunia kerja yang berkontribusi, yang berwawasan IPTEX ya, seperti itu yang didukung oleh komunikasi dan edukasi. Nah, alasan kenapa harus kalian berkontribusi yang pertama itu adalah sebagai sarana promosi kalian, ya. Kemudian yang kedua adalah dasar penelitian kalian selanjutnya. Siapa tahu ya kan kalian mau nanti meneruskan ke S1 atau tidak, ya kan. Walaupun kalian tidak meneruskan ke S1, kalian langsung bekerja, pasti kalian akan tetap melakukan penelitian. Contoh, kalian nanti apabila kerja di puskesmas, pasti akan kalian diminta pengukuran waktu tunggu, pengukuran kepuasan pasien, dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya dasar sebuah penelitian, ya seperti itu. Kemudian melaporkan hasil kerja ilmiah, mengatasi kelemahan komunikasi lisan. Nah, jadi melaporkan hasil kerja ilmiah. Nah, kenapa sih harus ilmiah? Bukan cuma melaporkan hasil kerja, ilmiah berarti artinya kalian sebagai seorang mahasiswa nanti pada saat lulus kalian adalah seorang yang berkependidikan. Makanya itu harus ilmiah gitu ya. Nah, kalau mengatasi kelemahan lisan, kalau kalian memang agak gagap ya kan seperti itu, agak gagap dalam mengutarakan sebuah pendapat ataupun ide, opini ataupun lain sebagainya, itu bisa dituangkan melalui tulisan seperti itu. Alasan praktis adalah sebuah nilai kredit ya seperti itu. Oke, banyak yang mau banyak ada bisa masuk ya karena kita kuotanya cuma 100 gitu. Ya. Nah, kita coba akan masuk ke PKM ya. PKM. Nah, apa sih itu PKM? Konsep dasar yang harus kita ketahui dari program kreativitas mahasiswa itu adalah kegiatan yang cerdas, inovatif, dan kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Kegiatan yang cerdas berarti bagaimana kalian itu bisa memilih
secara cerdas terhadap ide yang akan kalian berikan. Ya, jadi PKM itu adalah menuntut ide brilian kalian, ide yang sangat wah dari kalian ya untuk penyusunan PKM ini dan harus memiliki nilai inovatif ya kan gitu. Nah, inovatif ini berarti bagaimana cara kita semua karya-karya kalian itu bisa dipakai oleh masyarakat dan memang harus kreatif ya gitu. Kreatifnya tuh gimana? Yaitu sesuai pada bidang masing-masing. Terutama kita adalah kefarmasian yang melingkupi dari kemampuan kalian, keahlian, sikap, tanggung jawab, dan kerja sama tim. Nah, itu adalah konsep dasar dari penyusunan PKM ya. Jadi kemampuan kalian, keahlian kalian, sikap, tanggung jawab, dan kerja sama tim itu sangat terpakai pada proses penyusunan PKM gitu. Cerdas, nah ini sudah kita jelaskan sebenarnya. Cerdas itu bagaimana kemampuan kalian itu berpikir secara konvergen, mampu memberikan jawaban yang tepat dalam suatu permasalahan ataupun persoalan. Nah itu ya. Jadi cerdas di sini artiannya kalau kita dalam menulis dalam sebuah tulisan itu adalah analisis situasi ya seperti itu. Itu kata lainnya sebenarnya. Kita harus bisa menganalisis situasi. Inovatif, jadi suatu inovatif tadi kemampuan kita untuk apa sih ya dari analisis situasi tadi yang bisa kita berikan kepada masyarakat, yaitu adalah untuk memecahkan suatu masalah. Kreatif, kreatif itu artinya kita itu bagaimana membedakan dari yang lain. Kalian ingin membuat puding, ya kan? Orang-orang itu berjual puding, kalian apa yang harus berbeda dari puding itu gitu ya? Itu contoh sederhana ya. Ide, nah bagaimana sih kita itu untuk menemukan ide? Pertama yaitu adalah rajinlah, wah ini mengunyah katanya kan, mengunyah-ngunyah pertanyaan dengan konsep dasar 5W 1H agar mudah menemukan ide-ide yang bisa ditulis sehingga menulis bisa menjadi lebih gampang ya. Memang ide itu kita tidak hanya cuma spontan dan memang harus kita cari, gali dan analisis gitu ya. Apa sih yang akan menjadi sebuah ide kita? Kemudian dari situ baru kita sikap mental kita itu terpakai handaknya ini, kita buatnya seperti ini, muncullah nanti mental aku siap harus bisa kan gitu ya. Nah dari situ nanti baru kita bisa dapat melihat situasi, yaitu namanya adalah analisis situasi tadi. Makanya kita harus cerdas melihat situasi-situasi atau peluang-peluang yang ada. Analisis dari situasi itu yang harus kita pakai agar bisa memunculkan ide kreatif untuk sebuah karangan yang akan kita tuangkan dalam sebuah proposal. Nah, ya, itu singkat. Sumber ide yang cerdas, inovatif, dan kreatif itu adalah pertama, sering-seringlah kalian membaca laporan-laporan hasil penelitian, terutama jurnal-jurnal terkait kefarmasian yang akan kita terapkan pada PKM ya, seperti itu. Kemudian sering-seringlah kita mendengar seminar, diskusi, dan pernyataan pemegang kebijakan. Karena apa? Kalau contoh pemegang kebijakan itu adalah penulisan format, ya, penulisan format dari masing-masing kategori kata Rio tadi, atau bisa disebut dengan skim, ya, masing-masing dari skim. Nah, itu nanti yang harus kita patuhi ya format penulisannya. Kemudian melakukan browsing internet, pengalaman pribadi, serta pengamatan. Nah, itu yang akan menjadi sumber ide cerdasnya gitu ya. Ide cerdas, inovatif, dan kreatif. Pertimbangan adalah ya, pertimbangannya yaitu kita harus memberikan manfaat kepada nusa dan bangsa sih seperti itu ya, bangsa dan negara kita. Jadi tidak cuman bermanfaat untuk diri kita tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kita ingin menekuni ide yang akan kita pakai
Tes tes. Sebuah dalam penetapan ide. Yang tadi yang terakhir itu mempunyai kemampuan ya. Mempunyai kemampuan di sini kita harus mempertimbangkan yang namanya ide kita tadi itu kita memiliki kemampuan tidak di sana gitu ya. Jadi jangan membuat atau menuangkan sebuah ide ya, menuangkan sebuah kawanan kamu kan? Masalahnya bagian kami ada yang bisa membawa itu bang. Oke. Mempunyai kemampuan ya gitu. Ini kita ada tinggal ya. Namanya itu membuat sebuah proposal tanpa kalian itu memiliki kemampuan di sana gitu ya, karena kalau kalian misalnya itu tidak maksudnya itu kurang menarik ya, bukan menarik sih, belum memiliki minat terhadap ide yang akan dimunculkan, jangan dipaksakan seperti itu ya. Nanti dari pembimbing nanti akan diarahkan seperti itu. Kemudian idenya itu yang ketiga harus menarik. Jadi jangan sama dengan yang ada di internet. Kalau kalian men-searching judul PKM bla 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 bla, jangan seperti itu. Oke, sebagai perbandingan terpapa, tapi yang jelas tidak boleh sampai sama persis ya, sama persis dengan judul-judul yang pernah ada di internet gitu ya. Nah itu nanti tolong dipertimbangkan ya, judul harus menarik dan keterbaruannya itu paling penting. Nah, kemudian harus spesifik. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah ide untuk pembuatan PKM itu tidak spesifik. Spesifik di sini adalah terkait terhadap keilmuan kita ya, terutama pada bidang farmasi. Contoh, semut Jepang uji aktivitas antioksidan pada semut Jepang untuk menurunkan kadar diabetes mellitus. Nah, itu adalah spesifik ya, seperti itu. Dia langsung spesifik pada penyakitnya gitu. Jadi misalnya seperti kata Ibu Nopia tadi, yang ada di kampung masing-masing biasanya menggunakan tanaman apa gitu kan, dia itu sebagai apa spesifik langsung ya, itu yang akan diteliti itu contoh pada PKMPE. nanti kita akan masuk penjelasannya. Kemudian harus memberikan inovasi gitu ya, dan data bisa diperoleh. Jadi kita jangan terlalu tinggi juga dalam penentuan judul, karena siapa tahu dalam tahun pelaksanaan itu tidak dapat selesai dalam pelaksanaannya, yaitu dipertimbangkan juga ya, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke pembagian PKM di sini. Jadi pembagian PKM ya itu ada yang namanya terbagi dua. PKM 5 bidang dengan PKM KT 5 bidang dan karya tulis gitu ya. Jadi kalau yang PKM 5 bidang itu terdiri dari PKMP, PKMT, PKMK, PKMM, dan PKMKC ya, itu bisa kalian lihat masing-masing. Sedangkan PKMKT atau karya tulis itu terbagi dua, yaitu PKMAI dan PKMGT. Jadi artinya kalau karya tulis itu cuman kita menuangkan sebuah karya tulis seperti itu. Tapi kalau kita ingin melakukan penelitian di berbagai bidang atau pembuatan, nah atau pelaksanaan ya seperti itu 5 bidang, yaitu pada penelitian, teknologi, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, dan karsa cipta. Nah,
bidang PKM dan muaranya nanti ya. Nah, jadi PKM yang masuk ke PIMNAS itu adalah pada PKMP. Jadi PIMNAS ini gini, saat kalian mengajukan proposal, lulus, mengerjakan hasil, ya, mengerjakan metode yang kalian ajukan, dapat sebuah hasil, dipresentasikan. Nah, dari hasil presentasi hasil tadi, siapa yang nanti akan dipilih masuk ke PIMNAS gitu, ya. Siapa nanti yang akan dipilih masuk ke PIMNAS seperti itu. Nah, dari PIMNAS ini nanti dia akan masuk ke publikasi e-jurnal ya. Nah, sedangkan PKMAI itu tidak bisa masuk ke PIMNAS gitu. Tidak bisa karena dia sudah dalam bentuk ilmiah, artikel ilmiah, jurnal ilmiah. Artikel ilmiah kan AI artikel ilmiah yang artinya sudah bisa langsung dipublikasi di baik itu berupa proceeding ataupun jurnal-jurnal yang terakreditasi SINTA ya seperti itu. Nah, tipsnya dalam membuat proposal PKM yang pertama, nah ini tadi kan sudah kita bagikan, baca dan pahami buku panduan yang disediakan. Jadi jangan sampai luput dari jangan luput dari skim dengan yang ada di proposal ya. Jadi jangan sampai terjadi perbedaan antara skim yang diajukan dengan yang ada di proposal. Kemudian tentukan jenis PKM yang ingin Anda buat. Nah, sekarang ini kan skim PKM itu langsung ditentukan. Nah, nanti akan diarahkan oleh masing-masing pembimbing. Harapannya semua terdistribusi gitu ya, jenis skim yang akan kita usulkan sehingga menimbulkan sebuah peluang agar kita lolos kata Ibu Novia tadi ya Bapak, saya sempat dengar tadi karena keputus ya. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Ide, kemudian cari data informasi pendukung, lihat contoh proposal PKM yang lolos di Denai Dikti, nanti akan Bapak bagikan juga ya yang pernah lolos yaitu PKM GT dan PKMP, PO penelitian. Kemudian cari dosen pembimbing dan anggota. Nah, ini sudah kita sediakan ya seperti itu. Kemudian jika terdapat kesulitan bisa dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, kemudian kita melakukan pengecekan ulang proposal PKM. Jadi pengecekan ulang nanti ada tim tersendiri ya. Jadi dari 38 skim yang akan kita bagi ini, nanti akan dipilih skim apa saja yang berkompeten untuk lulus seperti itu ya. Berkompeten untuk lulus. Jadi 38 ini tidak semuanya nanti yang akan kita usulkan, namun akan kita seleksi. Makanya nanti timetable-nya akan kita bagikan ya. Kapan sih kalian harus konsul, kapan sih kalian harus mengumpulkan, batas terakhir untuk pengecekan ulang proposal, dan kapan waktu kalian nanti mendaftarkan akun kalian di Simbelmawa, dan kapan juga kalian akan mengupload proposal yang telah disetujui dengan revisi atau tanpa revisi dari tim pengecekan ya, itu dari tim komite KTI nanti yang akan melakukan pengecekan ulang proposal PKM. Tips menilai kelayakan proposal, jadi sebelum kalian ingin mengkonsultasikan, hal-hal ini yang perlu kalian teliti dulu gitu ya. Apa yang melatar belakangi, kok kenapa sih gini gitu kan. Yang kedua, dapatkah Anda memformulasikan masalahnya, apa tujuan, lalu apa tindakan selanjutnya. Outputnya itu apa yang dapat kita jelaskan gitu ya. Dapatkah saudara menjelaskan dari output tadi manfaatnya kan. Kemudian didukung oleh beberapa konsep teori yang tadi seperti Normila Rahmi yang pernah lakukan dalam pencarian artikel-artikel ilmiah baik yang nasional ataupun yang internasional tarafnya seperti itu. Nah, itu adalah tipsnya dulu. Nah, kiatnya adalah
kiat agar lolos yang pertama, proposal sesuai dengan format dan aturan yang berlaku. Jelas lah, jangan sampai formatnya itu tidak sesuai dengan buku panduan dari masing-masing skim PKM ya. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan itu mudah dipahami sehingga gini, apa yang dibaca oleh tim penilai atau asesor penilai proposal kalian dengan sekilas saja membaca itu dapat sudah dipahami maunya itu apa gitu ya. Kemudian yang ketiga harus ada benang merahnya. Jadi tidak boleh ada yang selisih ya antara judul, latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan program, dan target luaran. Nah, target luaran ini yang paling penting nantinya lah. Itu adalah yang akan dikejar-kejar oleh panitia Simbel Mawa itu sendiri ya. Nanti akan kita jelaskan juga target luarannya itu seperti apa. Kemudian yang keempat, manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat yang tadi kan bukan cuma untuk kepentingan kita tapi juga untuk kepentingan masyarakat terutama bangsa dan negara Indonesia ya. Kemudian kerjasama tim yang baik, jadi tidak hanya ketuanya saja yang mengerjakan, tapi anggotanya juga harus bisa dikerjakan. Yang bisa dirincikan apa saja sih tupoksi dari masing-masing anggota, kan seperti itu. Nah, kemudian pengaturan biaya dan target luaran. Ya, target luaran itu apa sih sebenarnya nanti akan kita jelaskan ya. Tips mencari topik yang kreatif secara cepat dan tepat. Yang pertama, kita itu harus yang melihat beberapa berita-berita yang aktual, yang sedang hangat-hangatnya ini relevan, mendesak ataupun untuk dipecahkan segera kan seperti itu. Kaitkan dengan bidang skim PKM yang akan kalian nanti susun, kemudian sedapat mungkin bermanfaat langsung bagi masyarakat. Itu adalah tipsnya. Jadi kalian 3 ini kalau ingin membuat proposal PKM harus membuat 3 ini gitu ya. Nah, kesalahan yang sering dijumpai dalam penulisan PKM nih, ini yang paling sering ya sebenarnya yang beberapa tahun terakhir ini ya ini yang paling kita sering temukan sebenarnya. Yang pertama, menulis hasil penelitian eksperimental. Jadi eksperimental ini maksudnya adalah penelitian yang sudah dilakukan ya, baik itu yang di lab ataupun yang dipakai dalam sebuah pengukurannya seperti itu, tapi tetap pada kapasitas laboratorium. Nah, kemudian judul terlalu panjang ya kalau bisa itu maksimal 12 kata. Kurang cukup mampu memperlihatkan masalah sehingga rumusan masalah menjadi jadi rumusan masalah itu menjadi kurang jelas ya. Nah, kemudian kenapa sih ya jadi kurang jelas? Karena kita itu bukan mencari masalah sih sebenarnya, tapi melihat situasi gitu ya. Jadi bukan mencari masalah ya, kalau cari masalah lain kisah kan gitu. Ini mencari rumusan masalah, kita rumuskan masalah berdasarkan dari analisis situasi gitu. Tujuan penulisan yang keempat tidak tertuang dalam kesimpulan. Jadi tujuan itu harus selaras dengan kesimpulan gitu ya. Pembahasan tidak sesuai dengan judul dan topik bahasan. Porsi tinjauan pustaka lebih besar dari pembahasan. Topik tulisan bukan sesuatu yang menarik atau tergolong aktual. Jadi sedapat mungkin kita itu mencari topik harus yang menarik gitu ya. Walaupun tidak baru tapi kita inovatifnya apa gitu. Ya. Yang ke-8 unsur kreativitas. Nah, jadi kreativitas tadi adalah membuat sesuatu yang bernilai ya seperti itu kan yang bernilai inovatif. Gimana kita membuat kreativitas itu gitu ya. Yang ke-9, data yang diacu dalam tinjauan pustaka itu kadang-kadang tidak relevan ya. Kemudian yang ke-10 tidak memberikan rekomendasi yang memadai dan biasanya tidak ada hubungan dengan pembahasan atau tidak ada hubungannya untuk keberlangsungan kemanfaatan seperti itu. Itu yang paling kita paling kita jumpai pada proposal yang
telah diajukan ya seperti itu. Karena kurangnya dalam kita itu membaca atau menulis berdasarkan panduan ya gitu. Nah, PKMP kita coba masuk ke sini. Jadi PKMP itu merupakan karya kreatif untuk menjawab permasalahan, pengembangan, dan teori yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian. Nah, itu intinya ya. Kita itu melakukan penelitian, baik itu laboratorium ataupun non-laboratorium, seperti itu. Nah, kemudian kaidah penelitian yang jelas, pertama kita itu harus melihat apa sih analisis situasi dulu sebenarnya. Kemudian kita bikin permasalahannya itu apa, rumusan masalahnya, kemudian kita melakukan penelitian dan hasilnya apa. Itu tergantung dari data populasi dan sampel yang akan kita gunakan, yaitu subjektivitas dan objektivitasnya. Sehingga kita akan lihat akurasinya, validitasnya, dan realitasnya sehingga mendapatkan suatu relevansi generalisasi dari semua kaidah penelitian yang akan kita pakai gitu. Nah, kalau PKM itu adalah intinya kita itu membuat sebuah karya teknologi gitu ya untuk untuk membantu masyarakat gitu ya, itu suatu kelompok masyarakat apa sih gitu ya. Misalnya seperti pengingat minum obat kan gitu. Ya pengingat minum obat kita kan analisis situasinya tingkat kepatuhan minum obat kronis kardiovaskular pada pasien hipertensi gitu kan. Nah, dengan membuat sebuah aplikasi pengingat minum obat, contoh seperti itu. Dia kelompok masyarakat ya kan, kelompok masyarakat yang tidak patuh terhadap minum obat hipertensi seperti itu. Nah, itu bisa menjadi sebuah PKMT ya gitu. Nah, itu adalah contohnya. Nah, PKMT itu biasanya persoalan yang diprioritaskan oleh mitra. Jadi mitranya siapa? Jadi mitranya itu harus sekelompok orang yang memerlukan bantuan gitu ya, memerlukan bantuan gitu ya. Nah, kalau pemaknaan teknologi itu adalah aktivitas kerja manusia untuk membantu baik secara fisik ataupun intelektual dalam menghasilkan sebuah alat, produk, layanan-layanan dan meningkatkan produktivitas seorang manusia. Sedangkan bedanya kalau PKMP itu kita melakukan pengumpulan data, kalau teknologi kita tuh menciptakan gitu ya, itu secara singkatnya. Ya, kalau kita penelitian itu berarti kita memecahkan sebuah masalah dari apa sih yang dari spesifik yang akan kita teliti, kemudian kalau PKMT yaitu menciptakan karya teknologi ya gitu. Kalau PKMK, nah PKMK ini kita itu melihat sebuah peluang besar ya yang ada di pasar ya gitu, sehingga kita bisa memperoleh keuntungan dari sana gitu, keuntungannya dari sana. Nah, apa sih ide yang akan kita keluarkan? Survei pasar kan seperti itu. Misalnya pasar contoh penjualan ikan lele pada warga Alalak Tengah, petani ikan masih kurang dalam proses pemasarannya. Nah, survei pasaran seperti itu. Oh, ternyata permasalahannya dia tuh kurang dalam memasarkan produk, yaitu ikannya tadi dalam proses pasca panen. Bingung kan mereka untuk menjual. Nah, gimana caranya kita untuk membantu? Contoh, kita ingin membantunya dalam yang sekarang masa pandemi mungkin secara online ya kan seperti itu dengan membuat sebuah digital marketing yang akan membantu meng-up apabila ada sebuah iklan-iklan yang masuk pada medsos, IG, contoh ya kan, TikTok, apalagi ya segala macam lah hal seperti itu. Jadi digital marketing yang akan masuk pada pangsa pasarnya. Nah kemudian kalau PKMM ini adalah sebuah
pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi pengabdian masyarakat di sini apa sih yang dialami oleh seorang mitra atau kelompok masyarakat yang perlu kita pecahkan masalahnya. Jadi sama tadi kita harus menganalisis situasinya gitu. Apa sih yang menyebabkan dari masalah dari masyarakat itu gitu ya kan? Itu bentuk apa sebuah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut ya. Tuh, kalau karya cipta, nah ini karya cipta ini kita akan sulit ya karena akan menciptakan sebuah prototipe. Jadi bedanya kalau dengan PKM teknologi itu teknologinya kita bikin, kalau ini prototipenya SOP lah ibaratnya kan seperti itu. Gimana sih kita akan menerapkan sebuah SOP? Tapi ini sangat sulit karena akan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu. Ya, atau biasanya disebut itu paradigma baru gitu, paradigma baru seperti itu ya. Itu karya cipta. Nah, sedangkan PKMKT ya AI, jadi AI di sini mungkin sama LKTI-nya Normila Rahmi ya, mengumpulkan beberapa jurnal, kemudian ditelusuri dan dibuat sebuah artikel, yaitu namanya artikel ilmiah. Biasanya artikel ilmiah inilah yang paling sering biasanya dilombakan dalam LKTI gitu, pembuatan artikel ilmiah ya, bukan sebuah gagasan, biasanya dalam bentuk artikel ilmiah ya. Itu dikumpulkan dari beberapa artikel-artikel, jurnal-jurnal yang melakukan artikel itu dengan satu topik yang sama, nanti akan ya. Nah, jadi tujuan PKM artikel ini sebenarnya adalah merangkum dari beberapa artikel untuk ditarik kesimpulan gitu. Itu sih yang intinya ya. Nanti dari kesimpulan itu dapatlah sebuah solusi, pencarian solusinya bagaimana gitu. Yaitu maksud dari tujuan PKM artikel ilmiah. Nah, dari karakter utama dari artikel ilmiah itu adalah tidak ada usulan pembiayaan, usulan berupa artikel ilmiah yang siap terbit gitu ya kan, siap terbit pada jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia ya. Kalau ingin mempublikasi di jurnal ilmiah, carilah publikasi di jurnal ilmiah yang terakreditasi ya gitu. Nah, kalau struktur usulan PKM AI itu akan sedikit lebih berbeda dengan yang lainnya ya, nanti bisa dilihat saja. Nah, sedangkan PKM GT ini hanya sebuah gagasan ya, hanya sebuah gagasan hasil karya yang cerdas gitu. Gagasannya apa yang gila ya, biasanya gagasan yang gila-gila gitu ya kan. Nah, itu biasanya tembus tuh ya. Pokoknya sebuah gagasan ya, tapi tidak melakukan penelitian ya seperti itu ya, cuma memberikan sebuah gagasan. Nah, gagasannya, jadi luarannya memang itu sama ya seperti PKMI tadi ya, sebuah artikel ilmiah. Nah, ini strukturnya nanti bisa kalian baca hampir sama dengan yang ada di PKMKT. Nah, ini kriterianya ya, PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, PKMKC, AE, GT ya. Ini nilai duitnya, yang dilihat kan ininya loh. Nah, nilai duitnya ya, yang biasa dilihat. Ya ini yang didapat, sisanya sih sambil jalan. Yang penting ininya dulu nih, alokasi pendanaan nih. Wah, kan lumayan tuh ya. Nah, dapat sekian gitu ya. Ini jumlah anggotanya ya, nanti bisa kalian sambil dicek juga di panduan yang terbaru ya. Nah, ini kan tadi sudah Bapak share panduan yang terbaru. Nah, modal dasar penyusunan proposal PPKM sama seperti tadi, pahami ya, itu intinya, pahami dan patuhi. Nah, paham dan dipatuhi gitu. Ya, dari format yang telah disediakan. Jadi jangan sampai lewat dari panduan ya, seperti itu. Jadi menentukan bidang ilmu PKM ya, kalau kita tuh nomor 1 kesehatan ya, farmasi. Nah, sistematika
ini bisa kalian lihat saja sih sebenarnya pada buku panduan yang sudah Bapak share tadi, ya. Nah, judul PKM, nah ini terkait judul nih lah, penentuan judul. Jadi judul dibuat ringkas akan tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dipecahkan dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Jadi harus spesifik kan tadi di awal harus spesifik. Apa maunya gitu ya. Dipersempit judulnya tapi jangan diperluas ya. Ada sebuah kreativitas gitu. Jadi apa sih kreativitas? Contoh di sini kita ingin membuat alat sederhana dalam mendeteksi zat aditif berbahaya pada makanan menggunakan tanaman herbal ya seperti itu. Nanti akan kita beri contoh-contoh PKM ya. Nah, ini adalah contoh judul PKMP yang sering kita temui ya. Sini kita lihat di nomor 3 nih farmasi ya. Screening dan potensi kulit buah pepaya mentah. Kulit buah pepaya itu kan tidak terpakai tapi kita manfaatkan ya seperti itu ya. Itu yang harus kita gali ya. Apa sih yang dikira orang yang tidak bermanfaat kita manfaatkan gitu. Nah, itu akan memberi nilai yang lebih ya. Kalau PKMT ya tadi membuat alat sebuah sederhana ya kan untuk pendeteksi zat aditif berbahaya atau tadi aplikasi sebagai pengingat minum obat seperti itu. Yaitu farmasinya. Ya. Nah, ini yang piranti lunak, software, ya tadi bisa di-download pada App Store atau iOS dan lain sebagainya ya. Nah, kalau prototipe itu kita membangun sebuah SOP begini. Ada barang, kita bikin prototipenya gitu. Ya, barang yang telah kita bikin ada prototipenya gitu. Nah, itu adalah contoh untuk ini. Tapi kita jarang masuk ke sini karena kita sudah tersedia oleh industri farmasi itu sendiri sudah ada. Nah, sedangkan kalau PKMK di sini kita terserah maunya apa, mau masuk ke dunia farmasi ataupun di luar farmasi, tak masalah. Contoh di sini ya, komersialisasi sirup wortel sebagai usaha diversifikasi pangan sumber provitamin A. Jadi pedagang-pedagang komersial yang ada di pinggir jalan itu kita bikin sebuah sirup wortel sebagai diversifikasi. Ya, jadi harus paham, diversifikasi ini adalah penambahan dari produk-produk yang dijual pada toko-toko jajanan di pinggir jalan. Jadi penambahannya adalah penambahan usahanya diversifikasi tadi sirup wortel sebagai apa? Pangan sumber provitamin A ini masuk ke dunia farmasi ya gitu. Ini yang nomor ini. Nomor 4. Nah, kalau PKMM, nah ini intinya bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Contoh saya seperti di sini ya. Nih. Pengembangan industri dodol, mangga, Indramayu sebagai makanan bergizi. Makanan bergizi di sini ya itu tidak dispesifikkan, spesifikannya nanti pada isi ya. Apa sih kok bisa disebutkan dodol mangga itu bergizi? Karena kandungan dari mangga gitu kan. Karena kita beberapa yang telah kita makan kan dodol itu kan terbuat dari kanji ya seperti itu. Nah, itu kan tidak bergizi, tapi ini dodol dari mangga, maka dapat memberikan serat yang baik untuk tubuh seperti itu kan. Nah, itu adalah contoh PKMM ya. Nantinya keluarannya pasti dalam bentuk pembuatan izin rumah tangga PIRT ya seperti itu pada Dinas Kesehatan setempat. Itu luarannya. Nah, sedangkan latar belakangnya bisa kalian baca nanti ya. Ya. Jadi ya, contoh pernyataan singkat dari sebuah program itu harus dibuktikan ya. Bila kita sudah bisa membuktikan, enak tuh sudah. Ya, tinggal kita menjalaninya saja lagi ya seperti itu. Contoh di sini adalah membuktikan ekstrak daun juwet dapat menurunkan gula darah. Nah, ini adalah
uh, rumusan masalah atau tujuan program yang sangat spesifik langsung menerapkan ya kan seperti itu. Ya ini adalah tujuan, nanti akan Bapak bagikan juga ini ya, memuat latar belakang masalahnya itu bagaimana ya, amankah, benarkah seperti itu ya. Luaran ya sebenarnya luaran ini kita akan lihat pada panduan PKM tergantung masing-masing. Kalau artikel ilmiah itu harus terpublikasi di jurnal internasional, sedangkan PKMK, PKMT itu nanti akan berupa TTG ya, teknologi tepat guna, nanti macam-macam, apakah nanti akan dihakikan, dipatenkan seperti itu. Ya tergantung nanti luarannya yang disebutkan pada panduan PKM. Jadi beberapa ini kan teknologi tepat guna TTG ya seperti itu. Ini adalah yang kalian hadapi nanti untuk luarannya. Ini wajib ya sebenarnya wajib gitu. Ya, kegunaan segala macamnya, tinjauan pustaka, gambaran umum. Nah, ini nanti mungkin bisa kalian lihat saja, nanti ini adalah teknisnya. Yang lampiran, pernyataan administratif, lanjutan, kiat agar, tips, topik secara kreatif tepat dan tepat. Oke. Nah, mungkin ini yang akan Bapak coba kasih tahu. Ya. Jadi ada ide sebuah kreatif, kita lihat masalah real yang di masyarakat sesuai tidak dengan ide kreatif kita, kemudian kita coba masalahnya untuk bisa kita manfaatkan untuk potensi yang ada, kaitkan dengan topik-topik PKM, baik PKMP, PKMT, PKMK, PKMM. Ya, contoh seperti ini. Yang sudah ya, contohnya adalah belum termanfaatkannya tanaman herbal secara maksimal. Kan ide tuh, wah aku ingin membuat ini nih, misalnya kan idenya ada belum termanfaatkannya secara maksimal, kan seperti itu. Nah, contoh PKMP, contoh ya, analisis kualitatif tanaman herbal sebagai alternatif deteksi zat aditif berbahaya pada makanan yang ramah lingkungan, itu contoh ya. Ya, sedangkan kalau PKMT rancang bangun alat deteksi aditif berbahaya dari tanaman herbal. PKMK pengembangan unit bisnis kemasan deteksi zat aditif berbahaya pada makanan yang berbasis web. PKMM training pembuatan dan penggunaan tanaman herbal sebagai deteksi zat aditif berbahaya pada makanan. Nah, ini dari satu saja tanaman herbal dapat kita bagi beberapa macam untuk mendeteksi zat aditif berbahaya. Ini contoh ya, contoh kita untuk menemukan sebuah ide PKM gitu ya. Saya tadi nggak share screen ya. Share screen kok, Pak. Share screen. Sampai Screen. sekarang. Sampai sekarang masih share screen. Oh, oke. Bapak Alpi mohon maaf mengingatkan sudah jam 17.45 ya, Pak. Ya, makanya itu Bapak. Di luar dari target kita. Makanya tadi di skip ya. Mungkin Ya. bisa langsung aja masuk pertanyaan ya. Nanti Ya. bisa ditanyakan lewat sekarang bisa, tapi juga bisa ditanyakan via WA group. Ya. Mungkin dari sekarang dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait PKM ya. Nah, nanti SK-nya nanti akan Bapak bagikan ya. Pembimbingnya maksud Pak Alpi. Ya, nanti akan kita bagikan pembimbingnya gitu ya, terkait dari PKM ini. Nah, nanti kita akan bagi sebanyak 38 skim ya, nanti akan sudah disesuaikan. Kemarin sudah pernah ada dibagi Bu Noverda ya kan. Nah, ada sedikit perubahan dan pergeseran karena terkait ada yang mundurkan diri, ada yang juga pindah ke S1 gitu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait PKM ini ya. Mohon maaf banget sudah waktunya sangat lewat ya. Ada yang ditanyakan? Iya. Ini gimana ya Pak? Saya ambil alih lagi atau gimana? Langsung aja.
Oh ya, langsung aja berarti kita masuk ke sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang ingin bertanya, apakah sudah ada bayangan apakah itu PKM atau nanti mau diapakan gitu. Udah dapat kelompok nih Pak, udah dapat pembimbing, udah dapat skim juga. Karena kalian sudah dapat pembimbing, sudah dapat teman, sudah dapat skim, jadi tinggal mencari idenya aja lagi mau apa gitu. Kayaknya nanti Pak setelah mereka tahu skimnya apa, baru ada pertanyaan. Kayaknya gitu deh ya. Gitu ya. Atau Rio, Ulun ada, Oh iya, ada Pak. iya, boleh. Silakan Rio. Nah Pak, kan ulun ada kayak bayangan. Mm-mm. Misalkan kita kayak ingin meneliti kan Pak sebuah kayak tanaman atau yang lain, Iya. kita mau bikin produk dan meneliti khasiat itu. Nah itu tuh masuk penelitian atau kewirausahaan jadinya Pak? ya. Nah, langsung Bapak jawablah. Atau ada yang lain dulu ingin ditanyakan? Yang lain selain pada Rio? Silakan. Kalau ada yang tanyakan selain pada Rio dulu, sebelum ingin Bapak jawab. Pak, ulun izin bertanya Pak Prianto dari kelas B Pak. Silakan Prianto. Untuk masalah itu ulun belum ada dapat kelompoknya gimana Pak? Sudah masuk, sudah Bapak masukin. Sudah Pak? Sudah, belum yang baru belum. Sudah. Prianto nih. Prianto yang mana sih orangnya? Saya penasaran. Boleh nggak on video? On video ataunya Prianto. Aing gebong. Ada yang berjilbab dulu kan? Nah, Oh ini Prianto. Oke, siap. Gebong. yang lain Langsung. Prianto Yang lain lagi. Prianto enggak ada. Oke, makasih Bu. Oke. Sama-sama. Normila, ada yang tanya Normila? Yang lain? Dari semester atas mungkin Ansi, Fajar, Paramita. Izin bertanya, Bu. Fajar, habis dipanggil baru. Ya, Fajar, silahkan. Jadi kan kemarin tuh kan ada edarannya, Bu, pembagian Ya. kelompok sama skimnya. Nah, gimana, Bu, misalnya kalau di skim itu nggak cocok gitu loh, kalau mau skim lain, bisakah gitu, Bu? Ya. Tapi jawab atas saya nih. Nanti kita tampung dulu. Ada Iya. selain pada Fajar, Normila tadi mau tanya, silakan Normila. Bapak mau tanya, kan tadi ada PKMP sama PKMAI. Ya, Artikel ilmiah tadi. Nah, kalau bentar. Ya, berarti Pak, kalau yang artikel ilmiah tuh hanya untuk dijadikan jurnal ilmiah biasa aja kah, Pak? ya gitu. Kalau Ya, misalnya jawabannya. Kalau misalnya apa? Om, berarti itu tidak termasuk ke penelitian gitu, Pak. Semalam tuh kan kalau Kamil Kapril semalam yang lomba tuh itu kayak sejenis pengembangan sediaan kayak itu, apakah itu termasuk misalnya dijadikan ke PKM ini, apakah itu jadi penelitian atau tetap di artikel ilmiah? saya paham maksudnya Normila itu gimana dengan mengkaitkan LKTI itu. Ya, jadi saya nanti akan jawab. Ya, Paramita, Ansi, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada juga. Ya, Gilang? Nggak ada juga. Oke. Bapak coba mau jawab pertama dari pertanyaannya Rio. Ya, pertanyaannya Rio tadi, apakah yang disebutkan oleh Rio tadi masuk PKM penelitian gitu ya, atau PKM kewirausahaan. Jadi kalau kita kewirausahaan itu kita memecahkan ya sebuah permasalahan yang terjadi oleh mitra gitu. Mitranya misalnya pada penjualan apa gitu ya kan terkendala, kita bantu untuk meningkatkan ekonomi dari mitra masalahnya gitu. Kalau penelitian itu dari diri kalian sendiri atau kelompok kalian sendiri.
contoh tadi yang sudah Rio sebutkan, misalnya dalam pembuatan kan gitu ya, pembuatan dijadikan sebuah produk ya, apanya kan itu tidak memecahkan sebuah masalah, maka itu bisa masuk ke dalam penelitian ya, karena itu nanti akan masuk pada formulasi ya, formulasi sediaan gitu. Ya, jadi tapi bukan untuk dijual, tapi diformulasikan gitu. Itu bedanya. Jadi formulasinya nanti yang akan diusulkan gitu ya. Itu berbeda nanti. Ya gitu ya Rio ya. Nah, sekarang Fajar ya. Oke, pertanyaan Fajar tadi, apakah bisa ya digantikan? Nah, jadi gini, ya sebenarnya Bapak itu awal cerita sih gini. Awal cerita itu kan sudah meminta judul, memang tidak ada diminta judul ya gitu kan Bapak bilang sama Ibu Novia dan Ibu Noperda kemarin. Sekarang kita coba jadi gini, dicoba dengan teknik yang lain gitu. Teknik yang lain adalah bagaimana kita tentukan aja terlebih dahulu skim PKM dari mahasiswa. Nah, gitu kalau dulu kan kita mengusulkan sebuah judul, skim apa, nanti kita rembuk apakah judulnya itu bisa dipertahankan, kalau tidak bisa disuruh ganti judul, kemudian usulkan judul lagi, baru nanti dikasihkan ke pembimbing gitu. Itu alurnya dulu. Nah, sekarang itu ditentukan duluan nih gitu. Jadi otomatis tidak bisa dirubah. Jadi tergantung dari nanti mengarahkannya kemana. Jadi itu nggak bisa ya, intinya karena judulnya di sini dia tidak ada. Jadi bagaimana caranya modifikasi judul PKM yang telah ditentukan skimnya untuk para pengusul gitu. Nah, dari situ nanti akan kita seleksi gitu ya. Jadi intinya nggak bisa gitu ya. Jadi kita ingin memperbanyak, memvariasi skim dari PKM. Itu jawabannya. Kita akan memperkaya skim dari PKM gitu. Ya. Gimana Pak Jar? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, Normila ya, kalau Normila tadi kan dia ingin mengkaitkan dengan LKTI-nya tadi ya. LKTI-nya adalah merancang sebuah formula, rasanya gitu ya Normila ya. Tinggi, Pak. Nah ya kan, merancang sebuah formula. Nah, yang jelas yang pertama, merancang sebuah formula itu pasti kumpulan dari beberapa artikel, ya ada. Nah, itu tentunya adalah artikel ilmiah, jadi bukan penelitian gitu. Kalau ingin penelitian berarti artinya Normila, kalau ingin berubah skim ke penelitian berarti artinya formulasi mana yang lebih baik dalam membentuk sediaan ini gitu. Dari bahan apa. Nah, itu berarti memformulasikan lagi seperti itu dari sebuah bahan obat ataupun bahan dari tanaman herbal yang dibikin sebuah formulasi gitu. Itu masuk nanti ke penelitian. Tapi kalau yang perkumpulan yang tadi ya, yang beberapa artikel-artikel ilmiah dari jurnal itu adalah sebuah artikel ilmiah PKM-nya ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Sedikit menambahkan Bapak Alfi, ya nanti kan juga ada pembimbingnya ya Pak Zar ya. Kalau misalnya ada yang misalnya maunya skimnya apa, tapi dapatnya dari yang telah dibagikan oleh KPKA skimnya apa, nggak masalah. Nanti kan bisa dikonsultasikan dengan pembimbingnya. Insya Allah pembimbingnya bisa aja mengarahkan gitu. Ya Pak ya? Betul. Bapak jadinya Pak Zar ya. Gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan mungkin yang lain? Gimana Bapak Alfi? Aduh, nyamuk. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah berkurang nih, 94, 93, sebentar lagi 92. Ya, memang kita akan lewat jadwal, ya mohon maaf banget. Iya, mohon maaf ya.
Nah, itu ada Bapak kirim PPT, mungkin bisa di-download ya. Materi Bapak tadi hari ini mungkin bisa kalian download. Nanti untuk lampiran masih belum Bapak satukan, tapi mungkin ini draftnya saja Bapak kirim lah. Mungkin nanti akan menyusul di ya, nanti akan menyusul Bapak kirim di grup. Jadi akan Bapak kirim ini adalah lampirannya dulu, lampiran terkait pembagian pembimbing ya. Ntar Bapak cari dulu di mana ya. Nah itu ya, mungkin bisa di-download masing-masing ya. Nanti untuk yang formalnya akan Bapak bagikan dengan kalian ya, seperti itu. Nanti ini masih belum formal, masih dalam bentuk lampiran ya, seperti itu. Silakan di-download, nanti akan Bapak sharekan langsung pada grup ya, nanti ya di grup mahasiswa. Ya, ada yang ditanyakan. Nanti kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan aja langsung tag ngarang Bapak di grup yang Bapak share itu itulah. Langsung aja tag ngarang Bapak, ingin tanya Pak masalah PKM gitu. Gak apa-apa. Bapak oke aja. Gitu. Terkait masalah PKM gitu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Nanti kalau masalah teknis kita akan sama-sama ya, teknisnya yaitu pembuatan akun dan lain sebagainya sampai upload nanti ada ya teknis tertentu, nanti kita akan kumpul sih sebenarnya pada awal kita lewat Zoom seperti ini ya. Nanti kita akan beritahukan memang kalau memang sudah ada jadwal pemberitahuan timetable-nya untuk pang-uploadan dari peserta gitu. Mungkin ada yang tanyakan lagi, kurang 5 menit lagi, 1 menit lagi nih jam 6. Mohon maaf banget menyita waktu banyak kalian ya, seperti itu. Karena memang masih banyak PR dan setelah ini yaitu mudah-mudahan ada pencairan dana beasiswa CMB yang tahap pertama untuk semester asal ini, mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, bila tidak ada, Bapak kembalikan kepada Ibu Saptia, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak Bapak Alfi atas pemaparannya. Tadi udah sekalian ya sama sesi diskusi, sesi acara yang keempat. Kemudian kita lanjut ke acara terakhir yaitu penutupan. Saya selaku MC memohon maaf apabila dalam memandu acara pada sore hari ini ada salah dan hilaf dalam penyampaian. Apabila tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, saya tutup acara sore hari ini. Salah hilaf sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pada bimbingan PKM. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat bermalam minggu. Selamat malam Minggu.